Bagaimana kiat-kiat khusus untuk memerangi bisikan setan atau bisikan hawa nafsu yang senantiasa menggerogoti hati yang sedang disucikan melalui saum sekarang ini? Lah saum itu apa toh? Saum itu kalau kita pahami ya, saum itu menahan. Menahan, ini masih secara umum makna saum yang menahan ini. Bisa menahan tidak makan, tidak minum, juga menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, bahkan menahan untuk tidak bicara itu juga disebut saum. Coba buka surat Maryam ayat 26. Ini kata saum hanya satu kali ini muncul di dalam Al-Quran, hanya satu kali ini kata saum. Maryam 26. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 26. Fakuli wasrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal basari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, ini kata saum, hanya dalam ayat ini muncul kata saum. Kalau di dalam Al-Quran kata saum hanya sekali ini muncul. Kalau kata as-siyam itu 9 kali muncul dalam Al-Quran. Nah, kalau kita melihat ayat ini Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa, itu menahan apa? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, menahan untuk tidak bicara kepada siapapun, meskipun beliau tetap makan, tetap minum, karena ayatnya dibuka fakuli washrobi, makanlah, minumlah. Jadi keadaannya tetap makan, tetap minum, namun beliau menahan diri untuk tidak bicara karena dituduh berzina oleh masyarakatnya. Maka turun perintah Allah, nanti kalau ditanya tentang anak ini, sudah jangan ngomong kepada siapapun, biar anaknya yang bicara, biar bayinya yang bicara. Maryam dilarang tidak bicara, maka inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernadar pada Allah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Bernadar sauma, menahan diri, falanukallimal yauma insiya, menahan diri untuk tidak bicara. Nah ini saum itu maknanya masih umum, artinya menahan diri apapun. Misalkan kita menahan untuk tidak makan, berarti kita sedang saum. Saum dalam arti menahan untuk tidak makan. Atau kita makan namun menahan diri untuk tidak minum, berarti kita juga sedang saum. Saum dalam arti menahan tidak minum. Tapi kalau siam, itu berarti menunjuk pada makna puasa yang kita lakukan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu as-siyam. Memang khusus, tata caranya khusus. Meski dalam bahasa hadis terkadang puasa yang kita lakukan disebut as-siyam, terkadang as-saum. Namun diksi Al-Quran itu luar biasa, tidak ada yang menandingi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, as-saum disebut hanya di dalam satu ayat ini, menunjukkan menahan diri untuk tidak bicara. Namun as-siyam muncul 9 kali. 9-9-nya itu menunjuk pada puasa yang kita pahami ini.
yang kita tengah jalani. Nah, sekarang saudara sedang puasa, maka semaksimalnya jadikan momentum puasa ini sebagai momentum kebangkitan iman dan takwa. Memang setan punya banyak cara untuk menggelincirkan manusia, baik yang sedang puasa atau yang tidak sedang berpuasa. Selama dia mengaku beriman kepada Allah dan selama masih hidup, selama itu setan akan melakukan bisikan-bisikan, akan melemparkan jeratan-jeratannya. Lawang itu sudah permohonan setan kok. Pada Allah, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Aku akan datangi hamba-hambamu ya Allah dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian sesudah itu engkau niscaya akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, namun jangan takut, jangan khawatir. Meski setan sudah berjanji pada dirinya akan menggoda manusia setiap saat, setiap waktu dari berbagai penjuru dengan banyak cara, ibaratnya punya 1001 cara. Allah beri kita satu senjata yang ampuh. Apa itu senjatanya? Fattakhidhuhu aduwa. Coba diingat itu, Fatir. Quran surat Fatir, surat 35 ayat 6 atau berapa itu. Itu senjata agar kita tidak tergoda bujuk rayu setan. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya dah. Allah sudah tetapkan, Allah tegaskan, innasyaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh. Yang namanya musuh, tentu kita tidak boleh menjadikan musuh sebagai teman setia. Kalau kita menjadikan musuh sebagai sahabat karib, sebagai teman setia, tentu kita akan dikalahkan. Padahal yang namanya musuh itu harus dikalahkan. Artinya dalam menghadapi musuh kita harus menang. Untuk bisa menang harus ada usaha dari dalam diri kita. Kalau tidak ada usaha, tidak ada kesabaran, tidak ada kesungguhan, bisa dipastikan kita akan kalah menghadapi musuh. Yang terjadi akan ditindas oleh musuh, atau justru musuh itu menjadi sahabat karib kita. Nah, kiat agar terhindar dari jerat-jerat setan, senjata yang sangat ampuh Allah berikan, yaitu fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan setan sebagai musuh, jangan perlakukan sebagai sahabat setia. Bagaimana memperlakukan setan sebagai musuh? Maka perlu mujahadah, perlu kesungguhan memerangi hawa nafsu. Setiap hal-hal yang buruk, sudah itu bisikan setan, bujuk rayu setan, maka jangan diikuti. Satu kali kita mengikuti bisikan mautnya, berarti itu sudah menjadikan setan sebagai teman setia. Sekali bisikan setan kita ikuti, maka setan akan lontarkan bisikan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga hidup kita penuh dengan dosa, mempertuhankan hawa nafsu. Oleh sebab itu,
Semua bisikan setan jangan dituruti. Itu cara ampuhnya. Itu fattakhidhuhu aduanya begitu. Cara ampuhnya, oh ini bisikan setan. Nah, kalau ada setan, oh ini saat sedang puasa, oh bisiki kita untuk korupsi, oh ini setan ini dah. Jangan dituruti. Ngajak kita mencuri, jangan dituruti. Ngajak deket-deket zina, pacaran, jangan dituruti. Ini semuanya dari setan. Bukan berarti keluar dari bulan Ramadan boleh untuk korupsi, untuk puasa, bukan berarti begitu. Makanya puasa ini momentum kebangkitan ketakwaan kita. Ya. Mengapa kok kita diperintah oleh Allah menjadikan setan, memperlakukan setan sebagai musuh? Karena setan ini tujuannya hanya satu, innama yad'u hizbahu min ashaliyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya cari teman, golek konco untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan tidak mau di neraka sendirian, tidak mau, maka cari teman dari jenis manusia sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ini sebabnya kita dilarang oleh Allah menjadikan setan sebagai sahabat karib. Menuruti bisikan setan kita dilarang. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini momentum kebangkitan iman dan takwa kita kepada Allah. Sangat rugi jika kita keluar dari bulan Ramadan tahun ini kok nilai ketakwaan belum bisa diraih. Artinya siangnya menahan lapar haus puasa, namun di samping itu juga terus bermaksiat kepada Allah, berarti tujuan puasanya tidak tercapai, rugi. Sudah lapar, sudah haus, kok tidak jadi hamba Allah yang bertakwa, rugi. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk kita. Bisa jadi tahun depan kita sudah tidak bertemu Ramadan lagi, alias waktu hidup kita sudah selesai. Atau bisa jadi pula oleh Allah kita tidak diizinkan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Meski sekarang kita sudah dapat 1 pekan, namun bisa jadi oleh Allah kita tidak diizinkan sampai selesai. Mungkin saja kurang 2 hari Ramadan selesai, kita dipanggil oleh Allah. Mungkin saja kurang 1 pekan kita dipanggil oleh Allah. Ya. Maka rugi kalau sampai sekian puluh Ramadan kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan sekian banyak Ramadan berkali-kali. Kok sampai tidak menjadikan kita bertakwa kepada Allah, tetap mengikuti bujuk rayu setan, lantas butuh berapa kali Ramadan lagi? Ya, sekarang mari tanyakan pada diri kita sendiri, sampai hari ini sudah berapa puluh kali Allah pertemukan kita dengan Ramadan? Berarti sudah sebanyak itu pula Allah beri kita kesempatan untuk berubah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun kalau sampai detik ini dengan kebaikan Allah yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan, kok belum mampu menjadikan kita bertakwa, dalam arti masih menjadi budak hawa nafsu setan, pertanyaannya, butuh berapa kali Ramadan lagi agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa? Karena bisa jadi tahun ini Ramadan terakhir kita. Maka tanyakan, renungkan dalam hatinya masing-masing. Dan kalau namanya tujuannya itu untuk bertakwa, berarti lepas Ramadan itu tidak kembali ke perbuatan, ucapan, sikap, akhlak seperti sebelum datang bulan Ramadan. Harus lebih baik. Sudah melalui pendidikan Ramadan, selesai Ramadan kok kembali lagi
Sama persis ketika sebelum masuk pendidikan Ramadan, rugi. Ciri orang itu puasanya diterima oleh Allah, nah, dia selesai Ramadan, dia tidak akan kembali seperti kebiasaan sikap akhlaknya sebelum memasuki atau sebelum mendapatkan pendidikan Ramadan. Ramadan ini momentum ketakwaan. Selesai Ramadan tentu kalau belum bisa meningkatkan, setidaknya dia akan mempertahankan dengan sekuat tenaga kebajikan-kebajikan yang selama Ramadan dia lakukan. Kalau selesai Ramadan bar wis bar Ramadan ya wis bar, amal baiknya ya sudah, berarti ini indikasi pendidikan Ramadan telah gagal dijalani. Kalau di Ramadan, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah ketinggalan gelisah. Padahal sebelum Ramadan, jangankan sunnah, wajibnya saja tertinggal, hati tidak merasakan gelisah sedikit pun. Namun ketika masuk Ramadan, tiba-tiba ketinggalan sunnah menjadi gelisah. Maka bersyukurlah bahwa hati terbuka. Pertahankan itu, jangan sampai nanti selesai Ramadan wis rampung Ramadane, maka wis sudah sing penting wajib betok, padahal ketika Ramadan sunnahnya dapat banyak. Selesai Ramadan kenapa kok sampai berhenti? Kok sampai berhenti? Padahal ketika Ramadan bisa dikerjakan. Saat Ramadan tertinggal sunnah, hati gelisah. Kemudian selesai Ramadan kembali seperti sebelum Ramadan, mung padha wae. Yang penting wajibnya tok. Bahkan sholatnya ditunda-tunda terus seperti sebelum datang bulan Ramadan. Nah, itu indikasi Ramadannya, pendidikan Ramadannya gagal. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari Allah dari sikap dan sifat yang seperti ini. Selesai Ramadan, tetap tancap gas terus. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan terus. Selesai Ramadan. Karena kita ingin dan berusaha dengan sungguh-sungguh berhasil di pendidikan Ramadan tahun ini. Sehingga tujuan Ramadan, puasa, agar kita bertakwa kepada Allah itu terwujud. Salah satu cara agar bertakwa pada Allah tentu ciri orang yang bertakwa pada Allah itu dia tidak mengikuti bujuk rayu setan, maka akan memperlakukan setan sebagai musuhnya, dilawan dengan penuh kesungguhan, penuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.